Waalaikumsalam. Halo, selamat siang. Apa kabar Sobat Green dulu? Saat ini saya mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke Halkeng, halaman Wingking, Pendopo, Kabupaten Pacitan. Dan di siang hari ini satu kebahagiaan, kita akan mencoba untuk mendengarkan secara langsung seperti apa pengalaman suka duka menjadi pendamping orang nomor satu di Kabupaten Pacitan. Tentu menjadi sang pendamping ini orang nomor satu di Pacitan bukan perkara mudah ya, Sobat Green dulu. Sudah ada di depan saya Ibu Luki Tribaskoro-Wati Indartato yang saat ini berada di depan saya. Saya sapa dulu, apa kabar? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Bahagia selalu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Di tengah pandemi COVID memang kita selalu menjaga jarak ini ya. Dan juga selalu memakai masker itu ya Bunda ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Ibu. Karena sebentar lagi 22 Desember 2020. Yang ingin saya ketahui dari Anda dan juga Sobat Green dulu, menjadi pendamping orang nomor satu di Pacitan sekaligus menjadi istri bagi suami tentu tidak mudah menjalaninya ya Bunda ya. Nah, sebenarnya sudah berapa tahun mendampingi Bapak sebagai istri ini? Sudah 40 tahun. 40 tahun ya, luar biasa tahun. sekali. Ya, apa suka duka yang mungkin dijalani berdua selama 40 tahun ini Bunda Luki? Alhamdulillah Mbak Asri, selama kami mendampingi Pak Indartato 40 tahun sudah barang tentu yang namanya rumah tangga itu tidak mulus. Tapi karena didasari dengan niat awal, saling cinta, saling bisa menerima, alhamdulillah bisa kami jalani selama 40 tahun ini dengan situasi suka dan duka kita rasakan bersama. Selama menjadi bupati, suka dukanya apa ini untuk mendampingi Bapak ini? Selama Pak In menjadi bupati, kami berusaha untuk menjadi istri yang bermanfaat untuk suami pertama. Karena saya punya prinsip, saya kepingin jadi istri yang bermanfaat untuk suami. Apa yang diperintahkan oleh suami, selalu saya laksanakan. Sehingga kalau orang melihat saya, Bu ini kok, Bu Luki ini kok selalu sibuk sendiri, repot sendiri, kapan ngurusnya suami dan lain sebagainya. Orang melihat mungkin seperti itu. Tapi Mbak Asri perlu diketahui, saya melaksanakan itu semua atas perintah suami. Jadi tanpa ada perintah dari suami, tanpa ada restu dan izin dari suami, saya tidak akan melakukan kegiatan apa saja. Karena saya sudah berniat, saya kepingin bermanfaat untuk suami. Ada berapa putra-putrinya nih Bunda? Saya anak 3, cucu 7. Anak 3, cucu 7 Siap, ya? Bagaimana kemudian Ibu Luki ini membagi waktu untuk keluarga dengan mendampingi Bapak sebagai Bupati Pacitan yang tentu sibuk dengan segala hari-harinya ya Bunda ya? Ini kami rasakan, cerita ya Mbak Asri, kami rasakan sebenarnya segala sesuatu itu tergantung diri kita sendiri, tergantung niat kita untuk melakukan sesuatu. Saya sebagai istri, juga sebagai ibu, juga sebagai nenek, pengen menjadi istri, ibu, dan nenek yang betul-betul bermanfaat untuk suami, anak, dan cucu. Dan selain itu, saya selaku ketua tim penggerak PKK setelah Pak In jadi bupati kan saya jadi ketua tim penggerak PKK. Saya pun juga berusaha kepingin di kegiatan PKK itu berjalan dengan baik dan lancar dan ada hasilnya. Dengan segala keterbatasan saya berusaha membagi waktu dan dengan situasi dan kondisi yang saya alami. Dengan pengalaman-pengalaman yang saya jalani, saya dari dulu menjadi istrinya Pak Indartato. Karena Pak In itu dari dulu waktu muda, waktu masih pacaran itu punya cita-cita, punya istri yang tidak bekerja. Terus saya tanya, kenapa kok cita-cita kok aneh banget ya Mbak Asri ya? Wong cita-cita kok pengen punya istri yang tidak bekerja. Katanya harapannya kalau istrinya tidak bekerja, kan bisa mendampingi sesuai kehendak beliau dan bisa kalau sudah punya keturunan bisa mendidik anak dengan baik. Anak saya yang pertama dan kedua itu dengan pembelajaran yang saya kurang perhatian itu, akhirnya setelah dia punya anak sendiri, setelah dia berkeluarga punya anak sendiri, anak saya dua-duanya itu lebih perhatian kepada anaknya agar tidak terjadi seperti yang dialami itu.
Jadi pembelajaran bagi saya seorang tua, ternyata perhatian terhadap anak itu yang utama. Tapi kalau kita memperhatikan anak saja, tidak mendampingi suami dengan betul, kita juga tidak bisa berjalan dengan bareng. Karena kebetulan suami saya sejak saya jadi istrinya itu kebetulan ya gimana ya, jadi mantri polisi, terus jadi camat, terus jadi kabak, otomatis kan saya juga harus aktif di organisasi di bawah kepemimpinan suami saya. Itu loh Mbak Asri. Iya. Jadi karena keberhasilan anak ini kan terletak di ibu juga Iya, ya Bunda ya. iya. Oke. Ini seperti apa Bunda Luki kemudian pembelajaran itu bisa disampaikan untuk ibu-ibu di Pacitan karena tanggal 22 ini kan hari ibu ya. Iya. Mungkin ada satu pesan khusus untuk ibu-ibu rumah tangga di Kabupaten Pacitan pada hari ibu ini? Iya. Iya, kepada ibu-ibu perempuan Kabupaten Pacitan yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita belajar bersama-sama untuk menjadi perempuan yang bermanfaat untuk siapa saja. Bermanfaat untuk suami, bermanfaat untuk anak, dan bermanfaat untuk cucu bagi yang punya cucu. Dan yang terpenting lagi juga bermanfaat untuk lingkungan. Bunda Luki, apa sih yang berubah selama panjenengan mendampingi Bapak menjadi bupati selama 10 tahun dengan mendampingi istri, sebagai istri? Kalau saya tidak pernah menemukan perubahan dari Pak In, karena Pak In ini di mata saya Pak In ini sosok pimpinan, sosok imam bagi saya yang selalu memberikan pembelajaran kepada saya untuk satu, ngajeni kepada orang lain. Walaupun saya ini tidak bisa karena memang kalau dilihat casingnya Mbak Asri, nggak dilihat casingnya, memang saya orangnya kan cerewet, tapi kecerewetan saya ini saya tidak pernah menentang dan saya mematuhi apa yang diberikan petunjuk oleh suami saya. Saya ini karena pengen menjadi istri yang bermanfaat untuk suami, apa yang diberikan petunjuk oleh suami saya tetap saya lakukan. Jadi kalau orang yang melihat Mbak Asri mungkin ya, orang melihat tuh, Pak En orangnya diem, Pak En orangnya sopan, santun, sementara Bu Luki orangnya cerewet. Orang akan melihat, Pak En ini kalah dengan Bu Luki. Tapi alhamdulillah Mbak Asri, bagi orang yang sudah pernah kumpul lama, mungkin jadi dulu pernah kumpul di satu dinas sama Pak En atau yang mendampingi saya di sini, mungkin setelah kumpul dengan saya lebih dari 1 bulan tidak akan mengatakan seperti itu. Karena memang Mbak Asri, Pak En itu tertarik dengan saya itu kalau saya sering tanya, kenapa toh Pak En dulu kok bisa tertarik dengan saya? Jawaban beliau, satu, karena Pak En diam, begitu tak saya cerewet, Pak En membayangkan kepengen punya istri yang bisa ngomong, jadi tidak semuanya diam gitu. Iya, saling mengisi. Iya, saling mengisi. Tapi alhamdulillah Mbak, walaupun aku secerewet apapun, kalau saya itu sudah cerewetnya seperti apa, kalau suami saya sudah melihat itu berarti kan itu kode kalau saya tidak pas, itu saya terus diam. Cerewet untuk kebaikan suami. Kan ya Mbak, semua manusia punya karakter masing-masing. Berbicara seperti itu saya jadi tertarik ini. Bagaimana sosok Bu Luki ini menjadi rem bagi Bapak sebagai suami dan juga bagi jadi bupati? Siap. Mbak Asri, saya itu kan tidak punya ilmu yang banyak, tidak punya ilmu yang lebih, tidak pernah sekolah yang tinggi. Tapi dengan selalu bergaul dengan teman, dengan masyarakat, dengan lingkungan semua saja, saya tidak pernah membeda-bedakan itu lingkungan elit atau lingkungan apa, paling semua saya anggap sama. Belajar dari itu, saya selalu menerapkan di diri saya, di keluarga saya ini, pokoknya harus menghargai. Dan Pak In itu selalu mendidik saya, Pak In selalu mendidik saya, yang pertama harus selalu menghargai orang, selalu menghargai orang. Terus dari arahan Pak In, dari amalan Pak In itu, kalau saya agak kasar misalnya dengan anak-anak yang ikut saya kadang-kadang jengkel ya Mbak, jengkel, terus bilang ke anak-anak itu, anak-anak yang bantu saya itu kadang-kadang saya agak kasar. Begitu anak-anak pergi, saya itu sampai dipanggil Mbak, mesti dipanggil, diingatkan. Wong sudah dibantu kok masih menyalahkan, sudah dibantu kok masih cerewet, mbok tolong dikurangi. Dari itu sudah saya pikir sampai berjam-jam Mbak, oh berarti saya salah. Sehingga saya itu
punya kebiasaan Mbak, yang mungkin ini kebiasaan aneh ya Mbak. Saya tuh setiap marah dengan siapapun, begitu orang yang saya marah itu pergi, saya selalu mengatakan, ya Allah ampunilah dosaku yang membuat sakit hati. Misalnya Anda berdua dengan Bapak gitu. Siap. Itu di luar dari tugas pemerintahan ya, Bunda ya? Ya. Apa sih yang lebih diperbincangkan Bunda? Ya, kalau Bapak itu biasanya memperbincangkan tentang keluarga, tentang anak-anak, terutama setelah punya cucu ya cucu-cucunya itu Mbak. Berarti kalau lepas dari tugas pemerintahan selalu keluarga yang diperbincangkan. Iya, iya. Terus Bapak selalu menekankan gini Mbak, pokoknya kita itu harus selalu bersyukur. Jadi jangan sampai ngeluh. Suatu ketika Mbak, misalnya saya itu pas kegiatan banyak, kadang-kadang kan karena saya selain di PKK juga di organisasi-organisasi wanita yang lain, belum bersama dengan masyarakat kayak gitu. Kadang-kadang kalau saya itu datang terus capek gitu tuh, saya kadang ngeluh, duh Mas kesel. Terus Bapak bilang, rasa sambat, awake dhewe iki wis digadekke. Ibarat Pak In itu jadi bupati, Pak In jadi bupati ibaratnya sudah digadekan. Milik semua iya, gitu ya. Jadi saya tidak boleh sambat, makanya karena Pak In sering mengingatkan seperti itu, akhirnya kata-kata itu saya pedomani sehingga saya tidak pernah ngeluh. Boleh juga dong kita dikasih tahu apa memang dari dulu gitu ya, Pak In tuh selalu rendah hati, ngomong ke uang, seperti itu memang sebelum jadi bupati sudah begitu ya Bunda ya? Memang sifat beliau seperti itu Mbak, tapi jujur gimana ya, kan saya sebagai istri tidak boleh mengutarakan kekurangan suami di mata orang tuh nggak boleh. Tapi memang manusia tidak ada yang sempurna. Memang Pak In orangnya seperti itu, ke siapapun baik, dan tapi kadang-kadang pelampiasannya kepada orang terdekat. Iya. Nah, misalnya lagi jengkel sama Mbak Asri misalnya nggak bakalan Pak In akan marah ke Mbak Asri. Nah, tapi nanti setelah di rumah pelampiasannya ke saya. Terus tapi saya tahu Mbak, saya tahu pasti tadi di luar pasti ada sesuatu. Terus nanti di saat Pak In sudah reda, saya baru tanya, sakjane opo to salahku, kok aku mau disalahke? Saya bilang gitu Mbak, bener Mbak. Terus Pak In akhirnya juga ya wis sepurone. Ya begitu Mbak. Menjadi istri pejabat dan juga suami yang menjadi pejabat juga ya Bu ya, sebagai AS1 tentu ini tidak lepas dari kritikan-kritikan di luar gitu ya. Siap. Ini seperti apa Bu In berposisi menenteramkan hati Bapak? Dari awal sudah sepakat Mbak Asri, Pak In sudah sepakat. Begitu Pak In dipilih oleh masyarakat, begitu Pak In dicalonkan oleh beberapa masyarakat dan terpilih, Pak In sudah sepakat, sudah memberikan statement pada saya, awake dhewe kudu siap jadi tempat sampah, dalam arti karena dituakan di kabupaten, ya pokoknya harus bisa menerima kritikan, harus bisa menerima keluhan, dan pokoknya kita berdua harus bisa menerima itu semua. Dan itu alhamdulillah kami syukuri, mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya ini jadi amal saya dan akan dapat syafaatnya. Hanya itu aja Mbak. Berarti dua-duanya menjadi rem gitu ya, saat In Buluki yang gas tinggi, Pak In Dartato sebagai remnya. Siap. Kemudian saat Pak In Dartato gasnya tinggi, Bu Luki siap menjadi rem gitu ya. Dan saya itu bangga saya dengan Pak In. Pak In itu begitu, menurut saya apa yang dilakukan Pak In kurang tepat. Saya cari waktu untuk tidak mengingatkan ya, menunjukkan bahwa itu kurang tepat. Itu Pak In selalu bisa menerima Mbak. Ya benar gitu Mbak. Suatu misal Pak In bertindak yang menurut saya kurang tepat. Nanti di saat nggak mungkin saya langsung mengingatkan, nggak mungkin. Saya langsung matur kan nggak mungkin. Di saat di saat sudah sama-sama enak, saya matur. Penjenengan tadi yang dilakukan itu nek menurut saya tidak pas karena gini. Terus Pak In ya selalu menerima. Oh iya itu loh Mbak. Baiknya Pak In di situ Mbak. Kelebihannya Pak In, sesalah apapun, sekeliru apapun, walaupun saya ini hanya istrinya, itu kalau diberikan masukan bahwa Bapak mau rapas gitu itu sangat bisa menerima. Jadi saya pun selaku istri ini semakin cinta gitu ya. Semakin cinta dan semakin berani untuk misalnya
Pak In menurut saya tidak tepat gitu, saya ya nyun sewu, Bapak mau keliru gini. Saya itu biasa gitu, Mbak. Jadi tapi saya dahulu dengan nyun sewu. Itu yang yang Iya, paling pertama ya. iya saya selalu nyun sewu. Makanya tiap saya mau menyampaikan sesuatu ke Pak In, itu mesti saya nyun sewu. Bapak tadi ora pas loh, saya gitu. Dan Dan Bapak pun menerima iya, dengan legowo, menerima gitu dengan ya. hati nggih. Dan Pak In setiap mengingatkan saya, Hmm. setiap saya diingatkan oleh Pak In, Mbak, saya itu berusaha untuk patuh. Jadi ibaratnya mbok saya ini benar. Begitu Pak In menyalahkan, saya diem. Saya tidak pernah mangsuli, Mbak. Saya diem. Di saat nanti sudah reda semuanya, saya jelaskan. Kalau dulu masih muda Mas gitu ya, sekarang sudah tua ya Pak, kadang kong gitu. Jenengan tadi lo kok menyalahkan saya gini. Padahal itu kronologinya seperti ini. Terus Pak In ya bisa menerima. Oh ya. Yang penting ada komunikasi. Iya. Jadi kunci segala sesuatu itu bisa diselesaikan, Mbak. Itu kuncinya di komunikasi. Itu tidak hanya berlaku di keluarga bagi saya, Mbak. Dimanapun saja, di organisasi pun, di PKK pun, saya punya prinsip kalau segala sesuatu itu diawali dengan hubungan silaturahmi kekeluargaan yang baik, hubungan silaturahmi kekeluargaan yang terbuka, segala sesuatu akan gampang dilaksanakan. Sebaliknya, kalau hubungan kekeluargaan kita atau silaturahmi kita itu kurang baik, segampang apapun kegiatan yang akan kita lakukan terasa berat. Jangankan untuk kegiatan, Mbak, untuk ketemu orangnya aja sudah malas kalau yang namanya nggak harmonis, nggak seneng itu. Makanya semuanya harus diawali dengan seneng dulu. Pantesan di samping Anda ini sosok yang Anda dampingi benar-benar menjadi orang yang selalu dicintai dan dikasihi masyarakat Pacitan ini. Ya, Ibu Luki, untuk penampilan sehari-hari selama menjadi istri bupati, apakah selalu dituntut untuk memakai pakaian resmi begitu, Bunda? Menyesuaikan, Mbak. Menyesuaikan, Menyesuaikan. Dan Pak In tidak pernah gimana ya, tidak pernah mengatur saya tentang ini dan itu. Mungkin kalau cuman saya misalnya tidak pas gitu, mungkin saya pakai pakaian terlalu mencolok misalnya, terlalu ngeter, terus Pak In gitu mbok ganti wae aja kuwi gitu. Saya sudah tahu. Saya sudah tahu, mbok ganti aja kuwi. Saya sudah tahu. Ini Ibu boleh kita tahu juga lebih besar mana pertanggungjawaban sebagai istri kepala keluarga atau sebagai pendamping bupati? Lebih berat sebagai istri pendamping suami. Kalau sebagai istri pendamping bupati kan hanya selama jabat, Mbak. Kalau sudah nggak jabat kan ya nggak bakalan seperti itu. Ngomong-ngomong nggak bakalan menjabat, Bapak sebentar lagi juga akan digantikan gitu ya, Bu, ya, karena memang masa periodenya sudah habis, masa jabatannya. Ini kira-kira nanti apa yang akan menjadi kegiatan sehari-hari Bunda Luki bersama Bapak Indartanto? Insya Allah Mbak, semoga ini terlaksana atas ridho Allah dan doa restu khususnya dari Mbak Asri. Amin. Saya berhandai-handai, saya saat ini sudah menyiapkan di rumah saya sana Mbak, di belakang rumah sudah mulai tanam tanaman, baik buah-buahan dan lain sebagainya. Saya hanya kepingin di saat nanti Pak In sudah tidak jadi bupati lagi, karena pengabdian Pak In juga sudah berapa puluh tahun setelah pensiun jadi bupati 10 tahun kan bagi saya sudah cukup. Saya berhandai-handai mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan saya sama Pak In selalu diberi kekuatan iman. Pengennya pagi-pagi ke masjid, jalan-jalan ikut senam lansia. Terus nanti kesibukan di rumah ya bersih-bersih, ke kebun dan lain sebagainya. Pengennya cuma gitu-gitu. Terus kalau ada kesempatan ya mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan rezeki sehingga bisa silaturahmi berkunjung nengok cucu, karena kebetulan cucu saya kan Mbak ada yang di Pacitan, ada yang di Surabaya. Ya mudah-mudahan itu bisa kami lakukan. Itu naluri ibu dan naluri nenek kakek gitu ya. Siap. Alhamdulillah. Dan saya Mbak di lingkungan itu juga sudah selama Pak In jadi bupati, saya pertemuan di RT saya di Bangunsari itu saya pesan sama ibu-ibu, Bu, pokoknya saya jangan dikeluarkan dari anggota PKK RT dan Dasawisma. Karena nanti saya bayangkan setelah Pak In selesai kan saya balik lagi. Nah, selama ini pun nama saya juga masih tercatat di Dasawisma Bangunsari sampai itu. Terbukti kalau lebaran itu dari sana
Bu, ada tabungan sekian, ada Warisan sembako iya. gitu ya. Alhamdulillah Mbak. Jadi saya setiap ya kadang-kadang berapa bulan sekali saya ke Bangunsari gitu sama lingkungan saya, Bu, pokoknya aku aja ditokne saka RT lho ya. Alhamdulillah. Meskipun Anda menjadi pendamping pejabat atau orang nomor 1 di Pacitan, tapi komunikasi silaturahmi dengan tetangga tidak Siap. pernah terputus gitu ya, Alhamdulillah. Bunda ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, ini Bunda kemudian apa yang paling berkesan sebagai ibu dan sebagai istri saat Anda menjadi pendamping Bapak yang suaminya adalah bupati? Itu semua sebenarnya atas ridho Allah. Semua nasib dan lain sebagainya itu kan sudah ada di garis tangan di saat tahun ini, saat seperti ini Pak Endar Tato harus jadi apa itu garis tangan itu sebenarnya sudah ada. Tapi begitu masyarakat memberi kepercayaan pada Pak In untuk menjadi bupati, ya itu tadi Pak In sudah memberikan penekanan pada saya, pokoknya kita ini ibarat barang kita sudah digadaikan. Kita harus benar-benar all out dan bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sudah barang tentu tidak mungkin semuanya bisa berjalan dengan mulus. Jadi kita harus siap misalnya diejek orang, dicemooh orang, dipuji orang, itu semuanya harus siap. Lah berangkat dari itu kita sudah kita sepakati Mbak. Mbok orang mau menjelek-jelekan seperti apapun, saya hanya pasrah pada Allah. Semoga orang-orang yang mendolimi, orang-orang yang selalu berbuat tidak baik pada saya, kalau memang saya salah ya ampunilah dosaku, kalau memang saya benar mudah-mudahan semua ditunjukkan oleh Allah dengan caranya Allah sendiri. Itu aja Mbak Asri. Mungkin ada satu pesan mungkin bagi ibu-ibu rumah tangga yang mungkin nanti suaminya juga akan menjadi sosok yang dihormati di Pacitan atau setidaknya pejabat di Pacitan. Mungkin ada satu pesan bagi panjenengan yang sudah berpengalaman sekali mendampingi sosok pejabat di Pacitan juga. Mbak Asri, alhamdulillah dari hasil pilkada ini kan bupati terpilihnya adalah Pak Aji, ya. Wakilnya Pak Gagarin. Alhamdulillah beliau berdua ini baik Bu Evi, Bu Aji itu Bu Evi sama Bu Indrawati Bu Gagarin itu dua-duanya sudah ketemu dengan saya langsung, sudah sering ketemu dengan saya langsung dan beliau berdua mengatakan pada saya bahwa Ibu Bu Luki karena saya orang baru ya saya jadi terenyuh Mbak ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya Pak. Saya jadi tenuh. Beliau berdua itu mengatakan kepada saya, Bu Luki karena saya nanti jadi orang baru di lingkup khususnya PKK, misalnya khususnya PKK, saya pokoknya mohon ya pendampingan arahan petunjuk dari Bu Luki agar kami bisa melaksanakan amanah ini mendampingi Mas Aji dan Mas Gagarin dengan segala yang kami miliki. Bu Evi, Bu Aji mengatakan karena saya ini belum pernah berorganisasi, pokoknya saya minta petunjuk, minta arahan dari Bu Luki agar saya bisa. Bu Gagarin pun juga mengatakan seperti itu, Bu, saya ini kan guru, saya taunya ngajar dan beliaunya kan pengusaha jagal sapi itu. Jadi kalau di organisasi saya juga belum begitu banyak terjun, pokoknya saya nanti derek petunjuk Ibu. Saya berusaha ya karena saya bahasa akrab saya selalu manggil ke Bu Evi dan Bu Ndati itu manggil Dek. Sudah Dek di PKK itu gak ada sekolahnya nanti bersama-sama dengan tim penggerak PKK yang kita miliki, insya Allah semuanya akan mendukung. Dan mudah-mudahan atas ridho Allah dan mohon bantuan kepada semua ibu-ibu, khususnya yang tergabung di PKK maupun di organisasi wanita lain. Monggo kita bersama-sama dengan Bu Evi dan Bu Aji dan Bu Gagarin untuk menjalankan amanah sebagai PKK dan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Pacitan. Mudah-mudahan Pacitan semakin maju, semakin bermanfaat, PKK dan organisasi wanita semakin bermanfaat untuk masyarakat. Bicara terkait PKK, prestasi apa saja yang sudah ditorehkan Ibu Luki selama mendampingi Bapak menjadi bupati dan sebagai ketua PKK Kabupaten? Keberhasilan yang kita peroleh di Kabupaten Pacitan khususnya PKK maupun organisasi wanita, ini bukan keberhasilan saya Mbak. Ini keberhasilan para tim penggerak dan pengurus serta semua yang mendukung kami
Karena kebetulan ibu-ibu itu sudah sepakat kalau di PKK itu namanya tim itu ya satu, tim itu satu. Jadi semuanya bisa berjalan dengan ibu-ibu. Saya ini hanya sebagai yang dituakan saja, dan dengan segala kekurangan saya terlengkapi oleh pengurus-pengurus PKK yang memang menjadi pilihan saya, pengurus PKK yang handal. Kami di tim penggerak PKK ini Mbak Asri punya pengurus sekitar 37. Dari 37 itu yang 70% usianya di bawah saya, yang 30% usianya sesaya dan di atas saya. Dari tim penggerak PKK yang kita miliki ini, kebetulan yang muda-muda itu pemikirannya, inovasinya itu betul-betul jenius. Sehingga karena kebetulan tim penggerak PKK Kabupaten itu notabene yang banyak yang muda-muda itu juga wanita karya, dalam arti pegawai negeri, ada yang kabit, ada yang kasih, ada yang macam-macam itu. Sehingga kami di tim penggerak PKK itu kami fungsikan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Jadi yang muda-muda kita mohon pertolongannya untuk idenya, untuk gagasan-gagasannya yang usia menengah ke atas, seusia saya ke atas, karena memang sudah banyak waktunya longgar, itu yang biasa melaksanakan di lapangan. Karena beliau-beliau itu selain waktunya longgar, juga diajak melaksanakan kegiatan itu tanpa beban. Karena memang sudah lansia dan lain sebagainya. Walaupun secara fisik tuh harusnya sudah harus istirahat, tapi dengan niat yang tulus dan semangat yang tinggi, nyatanya tim penggerak PKK Kabupaten itu sehat-sehat. Mbak Asri kalau periksa Bu Prawito, Yayu Prawito usianya berapa, Bu Bambang berapa, Bu Ati berapa, Bu Lili berapa, usianya sudah di atas 60 semuanya Mbak. Bahkan ada yang 70, tapi karena semangat tinggi, merasa diorangkan dan merasa dibutuhkan, itu alhamdulillah mendukung saya. Dan beliau-beliau itu berangkat dengan saya itu tidak hanya saat saya menjadi ketua saja, karena dulu saya juga berangkat dari nol, dari anggota sampai ke terakhir jabatan saya di PKK itu sekretaris dan harus berhenti, terus akhirnya sekarang jadi ketua. Jadi beliau-beliau itu bersama saya tidak hanya sekarang Mbak, dari dulu. Nah, dari dulu, makanya saya tadi matur segala sesuatu kalau diawali dengan hubungan kekeluargaan baik, insya Allah akan melaksanakan kegiatan apapun mudah. Prestasinya itu juga banyak sekali ya Bunda. Alhamdulillah Mbak, alhamdulillah ya sedikit banyak bisa membawa masyarakat Pacitan suatu misal batik ya Mbak, batik. Karena di tahun 2011 kami selaku tim penggerak PKK Kabupaten di saat Jambore Nasional mengajukan desain batik tengah sawah ke Jambore PKK Nasional dan alhamdulillah menjadi juara 1 di tingkat nasional. Dari itu di tahun 2012 Bude Karwo selaku Ketua Dekranasda dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur mempercayakan kepada saya dan tim penggerak PKK Kabupaten serta Dekranasda untuk membuat seragam panitia Bulan Bakti Gotong Royong Nasional yang dipusatkan di Jawa Timur. Alhamdulillah saat itu karena memang pengrajin batik baru ada 7. Dari 7 pengrajin batik itu kami mengajukan desain ke Bude Karwo ke provinsi dan disetujui, kami dipercaya untuk membuat itu. Selain itu kami dipercaya untuk menyiapkan souvenir sejumlah kurang lebih 2.000 lembar kain batik untuk souvenir para yang hadir di Bulan Bakti Gotong Royong Nasional. Nah dari itu menurut pengakuan sang pembatik, satu contoh Bu Saji, Bu Saji, Pak Samuri itu beliau mengatakan setelah batiknya dipakai Bulan Bakti Gotong Royong dan menjadi juara di tingkat nasional tuh ibaratnya bahasa manisnya Bu Saji, batik Pacitan niku sakniki anu Bu kaya kacang goreng katanya. Karena Bu Saji itu pernah mengatakan langsung kepada saya dulu kalau jualan ke pasar, Wage dan Legi itu jualan ke pasar, itu dalam satu hari itu batik itu hanya laku sekitar 5 sampai 10 lembar itu sudah. Tapi setelah batiknya diakui oleh tingkat nasional, batik Saji itu sekarang
berkembangnya luar biasa. Dan inovasi-inovasi Pak Samuri itu juga luar biasa. Apalagi batik Nilo yang di Ngadirojo dan lain sebagainya, yang akhirnya sekarang pengrajin batik di Kabupaten Pacitan ini semakin banyak dan berkembang, dan semuanya berinovasi yang luar biasa. Batik Puspita, batik Puri, batik semuanya. Padahal dulu di Ngadirojo itu yang ada hanya batik Puri, tapi sekarang ada Puri Putri, ada Puri, ada Puspita, ada Antera, semuanya sekarang batik itu di 17 kelompok batik, Mbak. Dan alhamdulillah dari sejak menjadi juara itu kami mengusulkan ciri khas batik Pacitan dengan motif pace. Kebetulan alhamdulillah karena kebetulan saya kenal dengan Dirjen UKM saat itu, Bu Eis, dibantu beliau hak paten Kemenhumkam batik tulis Pacitan dengan motif pace bisa keluar. Di tahun berapa itu? Di tahun 2013-14 itu, Mbak. Ya. Tangan alhamdulillah. Mungkin terima kasih waktunya dengan kesibukan panjenengan. Terima kasih. Ganggu ya untuk mengetahui seperti apa sosok perempuan sebagai pendamping istri dan juga sebagai pendamping bupati. Gitu. Dengan segala keterbatasan saya, Mbak. Ternyata luar biasa perjuangannya dan tidak mudah gitu ya, Bu, ya. Ya. Ada satu pesan mungkin yang ingin disampaikan untuk ibu-ibu rumah tangga dan juga para perempuan di Pacitan, Ibu Luki, terkait tentang juga sebentar lagi Hari Ibu ya, mungkin ada sosok atau pesan yang tersembunyi dalam hati Anda agar ibu-ibu ini juga bangkit seperti Anda. Kepada ibu-ibu perempuan Kabupaten Pacitan yang saya cintai dan saya banggakan, pertama, saya Luki Indartato, penasihat organisasi wanita Kabupaten Pacitan dan ketua tim penggerak PKK Kabupaten Pacitan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa saya selama 10 tahun menjadi ketua tim penggerak PKK dan penasihat organisasi wanita Kabupaten Pacitan belum bisa berbuat apa-apa. Mudah-mudahan belum bisa kami buat ini bisa dilanjutkan oleh penerus kami atas dukungan dan doa restu dari perempuan Kabupaten Pacitan semuanya. Amin. Dan kami berharap semoga tali silaturahmi ini tidak hanya putus di saat saya menjadi ketua dan penasihat. Harapan saya sampai kapanpun sebelum Allah memisahkan kita tetap jadi saudara. Amin. Yang menjadi keprihatinan kita bersama saat ini COVID-19 di Kabupaten Pacitan belum berakhir. Terbukti saat ini masih ada yang terkapar sekitar 86 dan yang meninggal sudah 16. Dari itu semua kami titipkan nasib kesehatan seluruh warga masyarakat Pacitan kepada ibu-ibu yang ada di seluruh Kabupaten Pacitan dengan selalu menerapkan 3M. Ingat, perawat yang pertama adalah keluarga. Kalau di keluarga ini sehat, tenaga medis itu tidak akan mengalami kesulitan dalam penyembuhan. Untuk itu kami berpesan pada seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan khususnya kaum ibu, yuk kita perhatikan keluarga kita karena perawat yang pertama adalah keluarga. Yuk kita kurangi pekerjaan tenaga medis agar tenaga medis tidak semakin panik. Dengan kita menjaga keluarga kita, insya Allah COVID-19 akan hilang dari Kabupaten Pacitan dan tidak akan kembali lagi. Selalu pakai masker kemana saja, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, tidak bersalaman dulu selama masih ada COVID. Tidak bersalaman bukan berarti tidak bersahabat, namun tidak bersalaman di saat ada wabah itu akan lebih bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Luki. Mudah-mudahan kebahagiaan menjadi milik Anda, kesuksesan menjadi milik Anda sekeluarga, dan yang terpenting adalah kesehatan itu menjadi milik Anda sekeluarga. Amin, amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi Sobat Green dulu perbincangan kita, perbincangan khusus bersama dengan Ibu Luki Indartato yang berada di Halking Halaman Wingking, Pendopo Kabupaten, untuk memberikan inspirasi bagi Anda, siapapun sosok wanita. Jangan sampai Anda takut dengan kondisi Anda dan posisi Anda, tetaplah semangat untuk menjadi orang yang terdepan. Terima kasih, saya Asri undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Green dulu.